Boleh bang, tadi juga situ boleh bang. Jangan ketarik. Boleh. Kamu juga di sini tadi. Tadi juga Ijong di sini. Agak di luar aja, di luar. Oke. Majuan bawahnya. Agendanya ada apa BAP terus seperti apa terus laporannya kemarin? Ya kita ada BAP barusan gitu, tapi untuk biar lebih rincinya biar rekan saya Bang Lutfi yang untuk menjelaskan. Lagi handphone. Terima kasih. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami sudah melakukan suatu pemeriksaan awal sebagai pelapor terhadap laporan polisi yang beberapa waktu lalu sudah sampaikan. Artinya kita membuka suatu pemeriksaan terkait dengan material yang ada dan disampaikan oleh pelapor. Yang lain barangkali yang mau ditanyakan. Kapan Bang dilaporkan Bang? Melaporkan Tanggal 18. Ya, kita tanggal 18 Agustus. Bang tadi bawa bukti apa aja Bang? Ya. Jadi pemeriksaan pada kali ini tentunya akan menggali materi-materi yang terjadi di dalam dugaan kasus pidana yang mungkin dapat dituangkan dalam pasal 76B sama 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal itu adalah suatu pasal yang membuka delik tentang penelantaran anak. Artinya pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini ya, yang mungkin sebelumnya belum dapat diungkapkan. Jadi persoalan ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak, yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya, apakah itu ayah biologis atau ayah kandungnya, ibu kandungnya, itu ya. Nah, di mana titik tujuh daripada masalah ini? Nah, penelantaran itulah yang dijadikan suatu unsur yang mana didapat suatu fakta atau temuan baru bahwa sebelum terjadinya penelantaran anak ini bahwa ada upaya-upaya dari klien saya yang memberikan kesempatan kepada terlapor untuk supaya dia menjalankan tugas hak dan kewajibannya. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan itu terbuka suatu fakta baru bahwa ketika si klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Artinya di sini kami dapat mengembangkan peristiwa ini bahwa apa yang dilakukan oleh si Resti ini juga sebenarnya dibantu oleh keluarga besarnya. Artinya tidak menutup kemungkinan perkembangan di dalam laporan kami ini akan dibuka dengan pasal baru yaitu tentang 55 penyertaan. Apakah di penyertaan itu ada persekongkolan ataukah ada pembantuan yang melawan secara hukum, itu tentunya akan menjadi bahan penelitian lagi untuk pihak penyidik, di mana kemungkinan kasus yang dilaporkan ini bisa berkembang menjadi 2 atau 3 tersangka ke depannya. Itu. Apa yang dikeluarkan? Selama anak ini ditelantarkan, maka secara keperdataan sang laki-laki yang mempunyai bagian dari darah dan daging anak itu harus dipaksa dan ditarik untuk bertanggung jawab. Pak, dengan hasil DNA nih yang belum terbukti, nah bagaimana nanti jika tidak terbukti? Saya agak kurang yakin bahwa ini tidak terbukti. Ya, kenapa? Klien saya sedari awal sudah mengedepankan tes DNA. Tapi justru itu suatu hal yang kebalikan dilakukan oleh terlapor. Artinya apa? Secara logika, dia tidak mau melakukan tes DNA karena takut jati dirinya terbuka di sini.
dia masih mencoba. Tapi itu bukan suatu hal yang saya yakin akan mudah untuk dia. Tidak. Pilihannya dua, dia mau lakukan secara sukarela atau secara paksa. Kalau mau secara paksa ya nggak apa-apa, akan mencerminkan bahwa Anda bukan warga negara yang patuh dan taat. Dan itu sudah menandakan siapa dia. Ada batasan waktunya nggak sih untuk tes DNA sendiri dari pengadilan? Tidak ada, hanya kami saja yang belum melakukan proses untuk tes DNA itu karena kami anggap ada beberapa proses yang harus kami jalankan dan itu jauh lebih penting. Ya. Bahwa ini tadi ada berapa pertanyaan Pak? Bahwa ini kan datanya mungkin Reskinya nggak ada jawaban nih sampai akhirnya sekarang ngelaporin di kantor polisi. Sebetulnya bukan buntu ya, perdata masih kita jalani gitu kan. Dan Reski mau tidak hadir di pengadilan pun nggak ada masalah, dia sudah diwakilkan kuasa hukumnya. Tapi kan ada jawaban di PN itu yang summary-nya adalah dia menolak DNA, itulah makanya kita melakukan langkah hukum. Ya, hanya karena dia sudah mencoba untuk menolak. Walaupun nanti juga secara logika di PN juga akan dipertanyakan kenapa you nolak. Tapi kami masih mempunyai suatu jalan yang lebih sahih, yang lebih tidak terbantahkan, yang lebih tidak menimbulkan suatu argumentasi lain. Apa? Ya ketika nanti penyidik akan memerintahkan dengan suatu upaya paksa untuk dilakukan tes DNA. Sudah nggak kemana-mana. Bang Egy, Bang Egy mundur Bang Egy. Berapa mau ini? terkait apa aja mungkin bahwa ini Sama lah perkenalan awalnya seperti apa gitu kan. Terus bagaimana Reski mengenal EE gitu kan. Sama seperti yang saya sudah sampaikan ke teman-teman. Kurang lebih seperti Aku nanya tadi. Jangan lupa subscribe ya.